itu pasti akan saling tarik ulur gitu. Kadang bisa narik ke Anda, kadang bisa narik ke anak Anda gitu. Jadi sehingga si lawannya ini itu akan buffering, akan jelek sinyalnya. Halo guys, jadi di kesempatan kali ini aku bakal coba setting Mikrotik nih, router Mikrotik 9512N, dimana nantinya di router Mikrotik ini kita dapat untuk memonitoring traffic layanan ya. Nanti di sini saya mau coba monitoring traffic kita ketika menggunakan YouTube, terus ketika menggunakan Netflix dan juga aplikasi-aplikasi lain, berapa sih kecepatan internet yang diperlukan gitu. Nah, di sini untuk memonitoringnya saya menggunakan Mikrotik aja supaya lebih gampang memonitoringnya gitu. Jadi nanti kita bisa buka aplikasi untuk akses Mikrotiknya, dan juga kita di sebelahnya itu nanti kita langsung cek YouTube-nya ketika sedang play gitu. Jadi kita akan memonitoring traffic secara real time-nya gitu. Nah, di sini untuk tahap yang pertama adalah kita akan coba setting Mikrotiknya dulu nih. Jadi untuk teman-teman yang pengen coba setting Mikrotik di rumahnya atau di kantornya, mungkin step ini akan membantu Anda untuk men-setting Mikrotik dari awal. Ya, ini sih yang penting internetnya jalan aja di Mikrotiknya. Kita tidak setting apapun dulu. Mungkin di kesempatan berikutnya kita akan coba setting-setting menu yang ada di router board Mikrotik ini gitu. Jadi kan banyak banget tuh menunya di Mikrotik, ada firewall, ada mark connection, ada bandwidth management. Mungkin itu nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Tapi saat ini kita mau ngebahas untuk memonitoring nih pemakaian Anda sehari-hari sih. Kan biasanya kan Netflix, YouTube, Zoom meeting dan lain-lain akan kita coba monitoring hari ini gitu. Jadi mari kita lanjut ke setting Mikrotik untuk yang pertama kalinya. Oke, jadi kita lanjut aja ya langsung ke setting Mikrotiknya. Langsung kita pindah ke komputer. Oke guys, jadi di sini langkah pertamanya adalah kita colokin dulu nih si Mikrotiknya ke listrik ya, biar nyala gitu. Kalau nggak dicolokin ke listrik kan nggak nyala jadinya ya. Jadi yang langkah step pertama adalah kita colokin dulu Mikrotik ke listriknya. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita colokin kabel dari ISP atau kabel dari modem ke port berapa aja. Jadi sebenarnya sih Mikrotik ini semua port bisa digunakan ya. Jadi di sini biar gampang sih biasanya kan port 1 adalah input internet gitu. Jadi kita samain aja di Ether 1 atau di port 1 itu adalah untuk internet dari ISP kita gitu. Lalu langkah berikutnya adalah port 2 nya itu yang mengarah ke PC kita gitu. Jadi port 1 dari ISP, port 2 adalah output yang mengarah ke PC kita untuk kita memonitoring traffic jaringan ini gitu. Oke, saya mau coba setting dulu sebentar. Oke, di sini saya udah colokin kabel input dari ISP ke Ether 1 dan juga kabel output untuk ke PC saya itu ke port 2-nya gitu. Nah, sekarang kita buka aplikasi yang namanya Winbox, atau jika kalian belum punya Winbox-nya, kalian bisa download di situs Mikrotiknya. Nah, kalau sudah di-download, nanti kita tinggal buka yang sudah di-download Winbox. Nah, di sini kita ke menu Navigate. Menu Navigate ini adalah melihat Mikrotik yang idle yang masuk ke jaringan kita gitu. Di sini karena saya menggunakan PC, langsung ke Mikrotiknya. Nah, di sini terlihat kan MAC address-nya berapa gitu. Nah, di sini kita klik MAC address-nya. Lalu di sini usernya itu admin, passwordnya itu 0. Lalu kita coba connect.
Nah, di sini tampilan awal dari si mikrotiknya. Di sini kita belum setting apa-apa, dan mari kita mulai untuk men-setting mikrotiknya agar bisa digunakan gitu. Jadi di sini karena saya menggunakan inputnya PPPoE seperti yang saya tes kemarin, di sini saya akan coba menggunakan PPPoE ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan PPPoE, bisa klik ke interface list, terus tanda panah ini, lalu cari PPPoE client. Tapi kalau misalkan Anda dari modem ISP terus menggunakan kabelan lalu ke mikrotik, Anda bisa masuk, Anda settingnya melalui ini IP DHCP client, lalu DHCP client ini tinggal di add. Nah, di sini nanti Anda cari nih ether berapa si kabel yang dari modem atau dari ISP itu di ether berapa gitu. Misalkan di ether 1, nanti kalian tinggal klik OK aja. Nah, nanti di sini akan ngebounding sendiri. Jadi karena saya pakai PPPoE, di sini saya klik plus, lalu PPPoE client. Di sini ethernya ether 1 saja, karena kabel yang dari ISP kan tadi di awal saya colokinnya ke ether 1 ya. Jadi ether 1, kalau dari ISP nya dicolokin ke ether 4, baru ininya interface-nya dirubah ke ether 4. Nah, tapi di sini karena saya pakai ether 1, saya pakai ether 1 saja. Di sini dial out-nya adalah user yang saya miliki. Saya tulis dulu sebentar. Nah, ini kalau udah kita klik yang use peer DNS. Agar apa? Agar kita mendapatkan DNS yang sama dengan DNS-nya si provider kita gitu. Jadi dia akan otomatis keterima DNS-nya tanpa kita input manual. Jadi kalau misalkan Anda nggak pakai peer DNS ini, nanti kalian harus input DNS-nya di sini. Tapi kalau misalkan saya pakai peer DNS, kita apply lalu kita OK, nanti dia di sini IP DNS dia akan keisi sendiri. Jadi langkah selanjutnya adalah kita masukkan IP lokal kita ya. IP lokal kita misalkan 192.2.1/24. Nah, di sini ethernya ether berapa? Ethernya adalah ether 2, karena ini untuk output si perangkat mikrotiknya gitu. Kita apply saja, lalu kita OK. Nah, di sini kita ganti deh ya. Di sini ether satunya ini kita input ISP biar gampang. Nah, ether 2 nya ini adalah output ISP to PC, karena ini untuk ke PC kita ya, karena hanya untuk satu. Tapi kalau misalkan nanti router mikrotiknya pengen jadi switch gitu, ether 2, 3, 4, 5 nya jadi switch, Anda tinggal masuk ke bridge. Di sini Anda tinggal add bridge di sini, misalkan gini ya, bridge 1. Di sini nanti Anda tinggal masukin aja port-portnya, port ini, lalu port ini, port 4, dan seterusnya. Nanti tinggal di apply aja, nanti dia akan masuk ke jadinya jadi switch gitu. Tapi karena kita hanya perlu satu aja, jadi di sini kita hapus saja ya. Nah, jadi bisa di mikrotik ini bisa disesuaikan dengan keperluan kalian gitu. Jadi kalau misalkan Anda belum paham, bisa tanya aja nanti di komen ya. Nah, sekarang kita masuk ke menu DHCP server ini. Nah, lalu kita masuk ke DHCP setup, lalu kita buat nih DHCP ini
apa namanya si DHCP ini, kita akan memberikan DHCP untuk siapa? Misalkan untuk Ether yang ke PC kita atau Ether 3, 4, 5 dan seterusnya, karena kita di sini untuk DHCP-nya untuk ke PC kita sendiri. Jadi kita pilih yang output ISP to PC. Lalu kita next. Nah, di sini apa namanya? Address space-nya benar 2.0/24. Lalu kita gateway-nya adalah 2.1. Lalu ini adalah IP range-nya. Jadi IP ini yang akan diberikan adalah dari 2 sampai 254 gitu. Jadi nanti IP-nya ini tergantung dengan device masing-masing gitu. Jadi nanti kalau komputer Anda atau laptop Anda atau handphone Anda masuk, itu akan mendapatkan IP masing-masing gitu. Dan di sini kita next saja. Nah, ini yang saya bilang, ketika yang tadi di sini peer DNS ini kita oke kan, dia itu akan mendapatkan DHCP sendiri. Jadi kita nggak perlu input manual gitu. Jadi di sini kita bisa langsung next saja. Lalu list time-nya adalah waktu pemberian IP kepada masing-masing user, kita next aja 3 hari ya. Nah, di sini kita lihat IP DNS. Nah, di sini sebenarnya udah bisa langsung internet nih. Udah dapat kan ininya IP-nya, tapi dia belum bisa internetan karena portnya belum kita NAT ya. Nah, di sini langkah terakhirnya adalah kita hanya masuk ke menu firewall ya. Ke menu firewall kita NAT, lalu kita plus, lalu di sini kita pilih, lalu di sini kita pilih source NAT, lalu di sini kita pilih masquerade, lalu kita langsung apply saja. Oke. Lalu kita nah di sini tanpa perlu kita tanpa perlu kita refresh, dia langsung dapat IP gitu. Nah, ini sekarang kita coba ping ya, tuh dia langsung jalan. Jadi untuk setting mikrotik sih sampai situ saja, itu adalah yang paling gampangnya gitu. Jadi yang penting router nyala, belum kita apa-apain gitu. Di sini belum belum di bandwidth. Kalau menu bandwidth dia masuk di sini di menu queue di sini, dan lain-lainnya banyak banget di sini yang perlu kita pelajari nanti ya. Tapi untuk sekarang fokus kita adalah untuk memonitoring. Jadi fokus kita adalah untuk memonitoring aja ya, memonitoring pemakaian yang sehari-hari kita pakai gitu. Oke, kita speed test dulu ya, dapat berapa. Oke, di sini ternyata downloadnya dia dapat 44 dan juga uploadnya dapat 91 ya. Jadi sekarang kita langsung coba untuk tes di YouTube dulu. Di YouTube kita coba play video. Kita tes dulu ya per ini. Kita tes per kualitas video. Pakai flaming langsung. Oke guys, jadi di sini kita akan mulai untuk memonitoring traffic ya. Di sini kita masuk ke menu interface, lalu kita output ISP-nya kita buka, lalu kita masuk ke menu Phantom Assassin going for a Grim Shard, masih passive break untuk traffic. Kita masuk ke menu traffic aja biar gampang kelihatan real time-nya. Di sini TXRX itu kan upload downloadnya. Nah, tapi biar lebih enak kita
di menu traffic aja. Ayo sekarang kita mulai untuk memonitoring ya. Di sini kita play di 144p. Nah, Match mempresentasikan dia dari dapat sisa. berapa? Kita lihat di 144p dia Lock dapat, untuk Gaming Sport TV Esports berarti dia Channel. dapat di kisaran 400, 450, 500. Bravo, 100 gold lagi kurang lebih buat Bad Kita Rider, ambil bisa angka jadi tertingginya Blink Dagger. aja nanti. Ariel Quira sudah ready dari Kuku. Dia udah punya plate mail dan lagi nganterin resepi kayaknya. Assault Quiras ready. Nah, di sini kita lihat rata-ratanya adalah di 400 sampai 500 ya. Kita catat aja biar inget. Di sini Assault di Quiras nutupin kualitas nutupin damage dari Phantom Assassin. 144p dia dapat 400 sampai 500 kbps. Sekarang kita coba ke kualitas berikutnya 240. Dua remnantnya Karo berhasil dapetin kill menuju ke Sniper dengan slant office-nya. Breaking Bar Thompson ke Xiaoyu udah mulai kepes sekarang dari Breaking Bar-nya. Bakal dia lagi headset cukup bagus di sempat juga sama Xiao Bonbon, tapi gak ada damage yang reliable dari RSG dan Phantom Assassin pun gak bisa ngasih damage yang gede, malahan dia harus kabur dengan Phantom Kita Strike. lihat Sekarang di 240p dia itu di kisaran 550-an nih, 499, 500. Jadi di 500-an ya, 500 sampai 600 tuh, 400, 500, 619. Nah, jadi kita tuh 500 ke atas sampai 700. Never refuse gold given. Berarti di sini untuk rata-ratanya berada di 500 sampai 600 itu PA ya. kbps. Itemnya cuma Battle Fury BKB. Musuhnya ada. Nah, sekarang kita coba up lagi nih speed internetnya ke apa namanya kualitas YouTube-nya ke bisa mungkin 360 nih. dan gak akan dikomit juga untuk Kalau orang 360 dia defense. dapat berapa Pasti tower kira-kira? tiganya berhasil dihancurin. Kita coba traffic monitor. Bersihin wave creep atas, tapi wave creep tengahnya kagak dibersihin, kagak ada anti backdoor dan T1 gak peduli juga jadinya. Nah, dia ada di angka 800, 900, 600, Di atas dan sekarang gak ada 700, Mortimer Kiss untuk perang dari RSG. 870. Team Liquid versus Goon Squad. 8, that's it. By the way, Yudi, bakal cast untuk 900, Western Europe. 8, 5, 6, 611, 688, 631, 733. Nah, di sini berarti kita dapat simpulkan bahwa di kualitas 360 itu dia ada di 900-an ya. Berarti di 700 sampai 900. Jauh dan nggak bisa dibantu dengan Solar Guardian. Berarti di Hans sini menyambut kedatangan dari Kenny Sanford dengan ultimate 360p. skills-nya. Masih ada Shackles juga yang bisa dibuka Dia sama Xiao ada Bonbon di mungkin. kisaran Enggak. 600 Cypher survive sampai dengan Hammer. 900 kbps. Oke. Apa di dispose sama White Nah, Moon? sekarang Atau kita kayaknya coba langsung kabur upin lagi jauh nih bener anjir. ke Cypher 480. sempat kelihatan kena flame break, spear of Mars, kena passive break juga. Ditangkap langsung dengan Shackles, dispose Oke, untuk menjaga kita jarak dulu, lagi tapi nggak bisa. Slot of Metal Chains dapetin lagi posisi dari Mars. Xiao Yu nggak punya breaking bar, men-trigger buyback dari buku. 480p Xiao dia Yu punya breaking bar baru berada di diaktifkan dan traffic langsung disambut dengan slot office-nya. kisaran Killnya kembali Hex berapa? dan juga Shackles kembali tangkap White Moon. Red Pack ditaruh sama Kuku, gak ada yang bisa mukulin Red Pack karena Snapfire juga lagi sibuk target. Finally, Red Pack berhasil dihancurin tapi teman-temannya udah pada nggak ada coy. Ini Mars dia dari Xiao Yu terutama dan 1500, Snapfire 900, 1100. Berarti mulai angka minimalnya di 900 ya. Nggak mulai minimalnya di 900 sampai 191, 1040. Radiant are scanning. Ini kita ambil rata-ratanya di sini. Anda tinggal klik aja di sini. Dia dapat angka tertinggi atau terendah. Anda bisa monitoring di sini. Terusnya bakal diambil sama T1. Berarti di sini angka tertingginya adalah
1933 Ji, dan ini 1542. Berarti dari mereka apa namanya, trafficnya itu rata-rata di 1500 ya. Burem Ji. Ah udah nggak? 1500. Berarti kita Udah, tulis udah. lagi di sini. Udah bersih lagi. Trafficnya adalah Langsung dari bersih lagi. 900 sampai 1500 kbps. Kita lanjut ke kecepatan Start PC. 720. Isinya kakak, astaga. Mulai apa coy? Clean fit nih dari sananya. Kita ngambil dari mereka. Kita lihat kalau kecepatan 720 Siapin, sabar. dia langsung ke megabit di dalam base. Mbps. Nah, dia stabil Berangkat di berlima, pulang berdua nih. 2,4, Mati 3. 3,4, Minimal dari 2,5. RSG. Berarti di traffic 2 sampai 3 Mbps ya. Berarti kalau misal, jadi sekarang kita tulis 720 Tower is under P attack. itu kisaran 2 sampai 3 Mbps. Lalu kita coba Boleh buka YouTube tuh no. up lagi ke traffic Pakai billing lumba-lumba. 1080 60 Lumba observer ward dipasangin Dyer's ada bottom survival tower is Puluh. under attack. kalong-kalongan 1080p 60. Dyer's bottom tower Nyusurin has fallen. kita tulis Fog di pohon gitu kan. 1080p 60. Dia ada di traffic kisaran The Flame Start Officer in Chains 4, yang bakal langsung 6, dihajar, tapi ada Stoneform dan Mortimer Kiss langsung 3, komit 5, juga. Betrayal udah 3, mau Black Bar Exhaler, 4, nggak masalah. Dia nggak punya Black Bar 90 3, seconds ke depan. 6. Nah, berarti di Kalau kena kisaran Sharing Chain sih, antara nangis dulu dah. 3 sampai 6 Mbps. Di Denied, Dragon Tail terkena Stone Officer in Chains, timpukin 5 remnant menghilang dibuatnya. Xiaoyu deleted. Kita lanjut ke video Tuh selanjutnya. Mars sampai Marsupilami anjir. Di sini kita coba ke 1440 ya. Timpukin bentar hilang langsung. Di sini saya coba videonya di 1440p Spirit 60. bikin hitter. Breaking Bar 1440p 60. Pomsat from Carol, Sword Office dan Remnant langsung dibuka Dia lagi sama ada Fargus. di traffic The Pick Up dan Gaby bersenam satu hero dan jemput di belakang pohon Shadow Shaman dari 12, Xiao Bonbon yang berhasil langsung dilompatin dengan cepat Dragon Tail. 13, 10, Ada dua assault 13, queer yang dimiliki sama 12, Iwan, but 13, yep. 11, 12, 9, Juga buat Dragon 10, Knight-nya. 7, Iwan 10, 11. Berarti langsung Anda keluarin di game ya. trafficnya Budaya Mega Crips yang didapetin sama 9 sampai 3 lawan 5. Slot Office 11, and Saints gagal untuk 13 ya, mentoknya sampai 13. Dyer's middle Berarti tower dia ada di 13 Mbps. 9 sampai 13 Mbps untuk video 1440p gitu. Nah, di sini kenapa nge-lag? Karena PC saya nggak kuat. Kiss ngasih stun, Fan of Knife ngasih passive break lagi. Tuh, PC saya nge-lag. Halo guys, jadi di sini adalah video lanjutan tadi ya untuk kita ngetes 1440p 60. Ini yang tadi di PC saya nge-lag ya, karena mungkin PC-nya kurang mumpuni. Ini saya coba di 1440p. Kita sedang nonton live ya, live ini di sini. Ini kita coba di 1440p. Kita coba lihat trafficnya sekarang di aplikasi Winbox. Ini saya coba langsung pakai kabel ya, itu dari kabel LAN, itu indikator LAN langsung ke PC. Nah, di sini kita bisa coba lihat berapa sih rata-ratanya untuk kita akses ke 1440p itu ya, akses video di YouTube ya. Nah, di sini kita terpantau untuk trafficnya itu kisaran 9 sampai 11,9, berarti dari 9 sampai 11 ya.
kadang 17 tuh, kadang 13. Berarti ini bisa kita ambil rata-ratanya di 12 atau 13 ya. Di 12 atau 13 Mbps per video saat kita nonton di 1440p. Nah, sekarang saya mau coba nonton video 4K. Di sini harusnya kalau nonton video 4K tanpa saya pasang OBS atau tanpa pasang mikrofon ke laptop saya, ke PC saya, harusnya sih ini akan kuat ya untuk ngemonitoring, tidak nge-lag seperti tadi. Ini saya coba masukin ke 2160p atau 4K ini. 2160p atau 4K. Apakah dia jalan lancar atau tidak? Di sini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk koneksinya sih jalan lancar kalau misalkan tanpa saya rekam dari PC. Tuh, di sini lancar ya. Sekarang kita coba buka ke aplikasi Winbox-nya. Dia butuh berapa sih kalau untuk akses 4K di PC? Nah, di sini ternyata tadi ada sampai 20 Mbps ya. Tuh, 21 Mbps untuk sekali ngeload video 4K gitu. Sekarang saya coba pemakaian dari handphone. Tapi untuk dari handphone kita aktifkan dulu wirelessnya ya. Pertama kita masuk ke menu wireless, kita perbesar lagi. Kita masuk ke menu wireless, kita aktifkan LAN, ini dipencet WLAN-nya, lalu di checklist, lalu kita double klik WLAN-nya, lalu kita di sini modenya ganti ke AP Bridge. Nah, di sini SSID-nya nggak apa-apa, Mikrotik. Lalu kita disable, lalu kita rubah ininya BG-nya menjadi N. Ini BGN ini adalah teknologi yang pernah saya bahas. N itu adalah Wi-Fi 4. Tapi di sini karena masih supportnya Wi-Fi 4 ya, si router ini belum Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6. Di sini kita apply aja. Lalu kita masuk ke security profile. Di sini security profile-nya tidak usah diaktifkan ya. Jadi kita tanpa password biar gampang. Nah, di sini selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita kan si WLAN ini belum dapat IP nih. Nah, ini masih yang input, lalu yang ini output. Kita ke menu interface. Nah, di sini WLAN ini belum dapat IP nih. Jadi kita harus tambahkan IP si WLAN ini gitu. Anda bisa pakai dua cara, bisa input manual di sini atau Anda bridge si WLAN-nya. Biar lebih gampang adalah kita masuk ke menu bridge saja. Jadi kita port WLAN itu kita jadikan switch dengan, jadi port yang di sini port output USB dengan WLAN kita jadikan satu gitu, menjadi sebuah switch istilahnya. Jadi agar dia ada dua output dan dapat satu IP gitu. Di sini kita masuk ke menu bridge, lalu kita tambahkan, lalu kita masuk bridge 1, lalu kita oke, lalu masuk ke menu port, kita tambahkan si output PC ini dengan port si WLAN. Oke. Nah, udah di sini dia langsung. Nah, sesudah itu apa? Sesudah itu lalu kita masuk ke menu DHCP server ini. Nah, ini DHCP servernya merah karena apa? Karena tadi si Ether 2 atau si output ini dia pas kita bikin dia masuknya ke Ether kan, bukan ke bridge. Tapi kalau sekarang kita masuknya ke bridge gitu. Jadi kita matikan, lalu kita DHCP setup. Nah, di sininya jadinya bridge 1 gitu, bukan si ini lagi. Kalau tadi kan kita awal setting seperti ini kan, output ISP to PC, lalu di next. Tapi kalau sekarang itu adalah bridge karena kita akan mengasih DHCP ke
bridge itu yang mana di dalam bridge itu ada output ke PC atau Ether 2 dan juga WLAN. Itu jadi kita next. Sudah selesai. Nah, sekarang kita cek di handphone kita ya. Di handphone saya, sorry. Di handphone saya cek wifi-nya sekarang. Nah, di sini ada SSID Mikrotik, kita konekkan. Nah, di sini sudah connected ya. Lalu kita sekarang buka YouTube. Kita buka YouTube. Oke, saya sudah buka videonya ya. Sekarang saya mau coba monitoring traffic di menu yang bridge, karena sekarang kita mau monitoring di menu WLAN ya, karena sekarang kita koneksinya pakai WLAN. Sekarang kita ke menu traffic. Nah, saya bisa sambil tulis ya biar gampang ingatnya. Ini untuk PC, saya mau copy dulu ke bawah. Ini kita hapus satu-satu. Ini PC, ini HP. Apakah sama atau beda? Kita coba ya. Sekarang kita coba masuk ke menu pengaturan ini, lalu kita ganti kualitasnya ke 144. Kita lihat kalau 144 dia dapat koneksi berapa. Oke. Di 144 dia dapat di kisaran 100 sampai 300 kbps. Kita tulis 100 sampai 300 kbps. Lalu kita ganti ke 240. Kita ganti resolusinya ke 240. Oke, di sini sudah ke 240 ya. Kita lihat sekali lagi. Nah, udah di 240. Kita monitor trafficnya. Nah, dia ada sampai angka 400, 300, 400, 200 sampai 445. Kita ambil bulatnya aja, berarti 200 sampai 400 kbps. Lalu di 360 kita coba ke 360. Nah, ini sudah ke 360. Kita lihat trafficnya itu dari 300 sampai 500 ya. 399 sampai 548. Berarti kita dari 300 sampai 500 kbps. Kita ganti ke 480 sekarang. 480. Oke. Ketika kita ganti ke 480 sekarang berapakah trafficnya? Sampai 1000 ya. Dari 600, 800, 800 lagi, 6, 800, 6, 800. Berarti rata-ratanya adalah dari 600 sampai 800 kbps. Lalu kita ada
720p kita rubah. Oke, 720p dia ada menginjak di angka 2 MB tadi ya. Nah, 2 MB 2 MB 2 MB 2 MB berarti dari 1300 tadi rata-ratanya sampai 2 MB. 1300 kbps sampai 2 MB ya. Sampai 2 Mbps. 2 Mbps. Lalu kita ganti ke 1080p. 1080p. Berapakah trafficnya? Nah, kita lihat trafficnya di sini dia 3 Mbps ya. Tuh, 3,5. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa trafficnya untuk 1080p itu adalah sampai 3,7 atau mau ke 4 gitu. Ini 3,2, 3,0, 3,0, 3,3, 3 doang, 2,9. Berarti kita ambil rata-ratanya adalah dari 2 sampai 3 Mbps. Nah, sekarang kita coba ke 1440 ya. Coba berapa trafficnya. Oke, udah 1440. Trafficnya adalah 3, 4, 3, 5, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 4, 6, 4. Berarti tadi ada 4 sampai 6, berarti di sini trafficnya adalah 3 sampai 5 Mbps ya. Karena 6-nya cuma sesekali, tapi di 4-nya adalah 4 ujung gitu. 4,8 kita bulatkan jadi 5. Berarti trafficnya adalah 3 sampai 5 Mbps. Nah, oke. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar layar yang Anda pakai untuk menggunakan YouTube, semakin besar juga kapasitas internet yang dipakai per resolusinya gitu. Jadi ini baru PC dan handphone, belum kita menggunakan nanti ada yang namanya STB, ada lagi yang namanya TV, smart TV ya, smart TV. Nah, itu nanti pasti akan berbeda-beda setiap resolusi yang digunakan gitu. Jadi misalkan di STB, di TV, Smart TV itu pasti akan berbeda. Ini kita lihat di PC yang layarnya saya ini 24 inch. Kita lihat dia dari di 1440 ini dia dapat 9 sampai 13 Mbps. Dan di handphone dapat 3 sampai 5 Mbps. Dan juga di mana ketika kita buka YouTube itu akan otomatis ke higher resolusi gitu. Ini kita coba quality, lalu di auto. Biasanya kan di PC atau di handphone atau di TV itu biasanya langsung auto kan di YouTube-nya. Jadi dia akan berusaha untuk mencari resolusi terbaik yang ditampilkan gitu. Jadi pastinya akan ada dan pastinya akan menyedot bandwidth Anda gitu. Jadi misalkan Anda punya TV, Anda open YouTube, pasti dia akan mencari resolusi tertinggi asalkan internet Anda kuat gitu. Ketika internet Anda tiba-tiba terkena interferensi atau ngedown, itu akan otomatis berkurang resolusinya. Nah, bayangkan jika Anda punya banyak device itu. Misalkan di rumah Anda punya
misalkan ada 3 kamar, berarti ada 3 TV, misalkan ya, ada 3 TV. Anda punya, biasanya satu orang itu punya 1 HP. Misalkan di rumah Anda ada 3 orang, berarti ada 3 HP. Lalu misalkan lagi ada printer, ada 1 printer. Lalu misalkan satu orang punya 1 laptop, jadi ada 3 laptop. Ataupun Anda punya 1 PC, sedangkan Anda memakai layanan 30 Mbps. Misalkan, ini biasanya yang sering terjadi adalah yang seperti ini. Di tempat saya bekerja ya, di tempat saya bekerja biasanya yang terjadi seperti ini. Ada 3 kamar, masing-masing kamar punya smart TV. Sorry, di sini smart ya. Ada smart TV, terus ada 3 handphone, ada 1 printer, 3 laptop, 1 PC. Dia cuma layanan 30 Mbps. Dan apa? Di sini baru kita coba tes YouTube saja. Belum nanti ada yang pasti ketika berkegiatan gitu. Ada yang sedang Zoom meeting. Lalu ada yang sedang telepon online via WA atau Telegram. Lalu ada yang main game online. Lalu ada yang download file. Lalu di komputer ada yang auto download Steam misalkan. Lalu di handphone juga ada yang auto download Google Store atau Apple Store. Nah, di sini coba Anda bayangkan, Anda cuma punya koneksi 30 Mbps. Sedangkan ketika Anda sedang kumpul, pasti ada yang Zoom meeting, ada yang telepon, ada game, dan kegiatan yang lainnya yang tidak bisa Anda prediksi gitu. Nah, si 30 Mbps ini ketika mentok, ketika semua device ini makai dan sampai 30 Mbps. Dan di sini adalah problem yang sering terjadi gitu. Banyak pelanggan yang nggak aware dengan pemakaian di unitnya sendiri gitu, sedangkan dia hanya berlayanan di paket yang 30 Mbps. Jadi banyaknya ya pelanggan itu komplainnya adalah ketika pagi sampai siang hari dan malam hari, dimana ketika pagi sampai siang hari adalah anaknya sekolah online, orang tuanya juga meeting online, jadi mereka pakai koneksi secara bersamaan gitu. Dan lalu ketika malam hari lebih parahnya kenapa? Karena udah free time gitu, jadi ada banyak yang nonton YouTube, ada banyak yang main game, ada banyak yang download, dan pasti ketika malam hari itu pemakaian menggunakan internet akan semakin lebih banyak gitu. Belum sosmed kan, pakai sosmed sekarang kalau TikTok atau Instagram itu udah full video, jadinya lebih memakan bandwidth yang banyak gitu. Nah, di sini sih saya sarankan Anda untuk menggunakan router yang sudah bisa bandwidth management, di mana setiap pemakaian seperti streaming, browsing, download itu bisa dibatasi gitu. Misalkan untuk download itu hanya 5 Mbps, untuk streaming hanya 5 Mbps, untuk online gitu bisa hanya 5 Mbps. Jadi dibagi rata, misalkan 30 dibagi 6 ya, bagi 6 klasifikasi game online, YouTube atau streaming, game online, streaming, terus kerja kayak gitu. Nah, itu bisa diklasifikasi gitu.
berdasarkan keperluan masing-masing. Saran saya sih seperti itu. Jika koneksi Anda di rumah sering nge-lag karena faktor speed internet gitu. Jadi dengan itu mereka dengan router yang bisa seperti itu, dia akan membatasi bandwidth pemakaian per kategori gitu, per klasifikasi. Jadi ketika Anda sedang download itu maksimalnya 5 Mbps sesuai Anda settingnya. Ketika Anda Zoom meeting atau meeting online itu maksimalnya hanya 5 Mbps sesuai dengan yang Anda setting gitu. Misalkan kalau saya kan tadi mencontohkan 5 Mbps. Kalau misalkan Anda mau Zoom online-nya itu 10 Mbps, ya udah berarti maksimal Anda itu 10 Mbps, dan jika sudah mentok di 10 Mbps itu resolusinya akan turun dan tidak mengganggu device-device lainnya gitu yang terkoneksi. Misalkan Anda sedang meeting, anak Anda sedang gaming gitu, sedang ngegame atau sedang download. Jadi Anda dan anak Anda itu tidak terganggu gitu, karena ketika Anda meeting itu sudah disetting 10 Mbps maksimalnya, dan ketika anak Anda sedang gaming atau streaming itu 10 Mbps, jadi tidak saling mengganggu gitu. Si Anda dapat 10 Mbps, si anak Anda dapat 10 Mbps gitu. Beda halnya jika koneksi Anda enggak di bandwidth atau enggak diklasifikasi sesuai keperluan. Kalau tidak seperti itu, ketika Anda berdua sedang melakukan aktivitas, Anda online meeting, terus anak Anda ngegame atau ngedownload, itu pasti akan saling tarik ulur gitu. Kadang bisa narik ke Anda, kadang bisa narik ke anak Anda gitu. Jadi sehingga si lawannya ini itu akan buffering, akan jelek sinyalnya. Nah itu rata-rata ketika saya cek di unit, di rumah pelanggan, tempat tinggal pelanggan, rata-rata itu seperti itu gitu. Jadi saya menyarankan ke kalian agar lebih bisa nge-manage bandwidthnya. Mungkin di kesempatan yang akan datang saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana sih cara nge-manage bandwidth gitu, baik menggunakan Mikrotik yang seperti saya tampilkan sekarang, atau menggunakan router-router yang sudah support bandwidth management gitu. Soalnya di router yang saya setting sebelumnya yang Deco M5 itu, yang Deco M5 AC 1300 itu sudah support untuk bandwidth management per kategori, streaming, browsing, online, seperti itu. Nah, mungkin nanti di video berikutnya kita akan coba jelaskan ya di TP-Link seperti apa gitu. Oke, kalau gitu semoga Anda paham dan Anda bisa paham gitu bahwa ketika Anda koneksi di rumah Anda nge-lag, coba diperhatikan sekeliling Anda, device-device Anda yang terhubung ke WiFi, apakah ada yang auto download atau sedang streaming, browsing, dan lain-lainnya. Semoga Anda bisa menelaah gitu, kenapa sih internet di tempatnya sering gangguan gitu dan lain hal gitu. Jadi Anda bisa tahu masalahnya dan Anda bisa troubleshoot sendiri gitu. Karena mungkin ketika Anda laporan nih ke provider dan provider itu datang ke tempat Anda, itu pasti si provider itu bilang ini pasti saya melakukan perbaikannya dengan reset perangkat Bu, nanti bisa dicoba lagi. Nah, Anda lalu coba, pas dicoba adalah koneksi langsung lancar. Kenapa langsung lancar? Karena ketika sesudah di restart, handphone yang terhubung itu akan lepas gitu dari wirelessnya, dan ketika Anda mencoba itu ya masih device Anda yang dicoba dan device yang lainnya itu masih dalam keadaan terkonek aja, belum menggunakan internet. Tapi kalau ketika sudah lama, misalkan 1 jam 2 jam teknisi pulang, itu beda lagi halnya. Anak Anda sudah masuk lagi ke jaringan wifi, terus yang online, yang streaming, yang gaming, semuanya udah masuk lagi ke jaringan wifi, saling tarik menarik bandwidth lagi, lalu Anda merasa jelek lagi koneksinya. Ya akan selalu seperti itu gitu.
siklusnya akan terulang lagi gitu dan gitu. Jadi untuk saat ini mungkin Anda paham ya apa yang saya jelasin, bahwa speed internet yang Anda gunakan di unit kalau tidak di bandwidth sama sekali itu akan saling tarik ulur, bagaimana itu akan saling tarik ulur ke perangkat yang butuh bandwidth lebih banyak gitu. Nah, nanti mungkin di kesempatan berikutnya akan saya coba jelaskan lagi bagaimana detailnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan Anda mengerti ataupun paham. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham atau tidak mengerti bisa komen di bawah, nanti akan saya coba jelaskan detailnya satu persatu ke